Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Satria Buana dengan NIM 09011382126136. Ini saya akan membuat 4 rangkaian tentang filter yang dijalankan atau dibuat dalam tools Proteus. Jadi rangkaian pertama yang dibuat itu ialah filter pasif LPF. Jadi pada device yang akan di-input, kita menambahkan dua device, yakni yang pertama adalah kapasitor dan yang kedua adalah resistor. Jadi yang pertama itu adalah memasukkan tegangan inputnya terlebih dahulu, yakni yang sini. Lalu setelah itu masukkan resistornya. Dan masukkan juga kapasitornya. Lalu lakukan penghubungan antara ketiga komponen ini. Namun sebelumnya saya akan merotasi terlebih dahulu untuk dari kapasitornya. Dan jangan lupa tambahkan ground. Hubungkan kapasitor ke ground. Lalu kita akan menggunakan digital oscilloscope. Di ada dua channel yang akan kita hubungkan ke digital oscilloscope. Pada channel ke satu yakni kita akan menghubungkan eh, inputnya, tegangan inputnya, kita hubungkan kepada channel A. Lalu pada outputnya kita akan hubungkan untuk masukkan ke channel B. Lalu kita akan mengubah nilai-nilai dari resistor, tegangan input, dan juga kapasitor. Jadi pada tegangan input sini ini kita menggunakan peak dengan nilai peaknya ialah 5 VPP. Jadi 5. Dengan frekuensi yakni sebesar 10 kHz. Karena itu dalam bentuk hertz, jadi kita menggunakan 10K saja untuk mewakili 10 kHz. Lalu pada resistornya, itu kita menggunakan nilai sebesar 560 ohm. Dengan kapasitornya dengan nilai 33. Lalu lakukan running pada rangkaian ini. Jadi akan timbul hasilnya yakni seperti ini. Lalu lakukan penyesuaian untuk melihat gelombangnya dengan cara menyetel pada bagian ini agar frekuensi bisa terlihat dengan jelas. Karena kita tadi menggunakan dua channel, yakni channel A dan channel B, maka channel C ini bisa kita off-kan karena tidak berfungsi. Lalu pada channel A ini kita akan atur di 2 mili, tegangannya 2 milivolt. Lalu pada channel B juga kita akan atur sebesar 2 milivolt. Maka hasil yang akan timbul adalah seperti ini. Pada channel A, yakni berisi input, kita melihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, kurang lebih ada 4 kotak yang dilalui oleh frekuensi ini, dengan pada channel kedua sebesar 1, 2, sebesar 2 kotak saja. Jadi terdapat perbedaan antara dua frekuensi ini.
Lalu selanjutnya kita akan menampilkannya dalam bentuk grafik. Pertama adalah kita akan menghapus digital oscilloscope-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan memasukkan voltage. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan frekuensi pada graphs. Di langkah pertama itu kita akan masukkan ini, kita tarik saja, dan pindahkan ke dalam frekuensi respon ini. Maka hasilnya akan timbul, yakni C12. Dengan referensi kita menggunakan R11 sebagai tegangan input. Di langkah selanjutnya untuk menampilkan grafik tersebut ialah membuka pada menu graf, lalu tampilkan frekuensi respon. Setelah itu, lakukan klik kanan dan simulate graph. Maka hasil yang akan timbul adalah seperti ini, akan menurun. Selanjutnya, rangkaian yang kedua adalah rangkaian filter pasif HPF. Jadi pada rangkaian kedua ini kita sama akan memasukkan device resistor dan kapasitor. Jadi berikut adalah gambar dari rangkaiannya. Lalu kita akan mulai untuk merangkai rangkaian tersebut. Di langkah pertama yaitu kita memasukkan tegangan input terlebih dahulu. Yakni sini, generator sini. Lalu seperti pada gambar rangkaian tersebut, kita akan memasukkan kapasitor dan resistornya. Dan resistor ini kita balik. Dan jangan lupa untuk menghubungkan resistor ini ke ground. Karena kita akan membaca data frekuensinya menggunakan digital oscilloscope, maka kita akan membutuhkan digital oscilloscope. Lalu hubungkan semua komponen ini. Pada channel A di digital oscilloscope, kita akan menampilkan inputan dari rangkaian ini. Maka kita tarik garis ke sini. Lalu pada channel B, kita akan menampilkan outputnya daripada rangkaian ini. Dengan nilai pada sini ialah kita menggunakan amplitudo, menggunakan peak maksudnya, dengan nilai sebesar 5 VPP atau 5. Dengan frekuensi yang masih sama yakni 10 kHz. Lalu pada kapasitor yang satu, kita menggunakan nilainya sebesar 10. Lalu pada resistornya kita menggunakan resistor sebesar 10 kilo ohm. Selanjutnya kita akan merunning rangkaian ini. Berikut adalah hasilnya. Dikarenakan kita tidak menggunakan channel C dan D, maka kita akan matikan saja. Lalu kita lalu kita besarkan gambar dari frekuensinya agar kita bisa melihat dengan jelas frekuensinya. Lalu saya akan mengatur tegangan dari channel A sebesar 1 mV dan channel B juga sebesar 1 mV.
Lalu kita atur posisinya agar tidak bertabrakan dan mudah dilihat. Jadi pada channel A itu kita mendapatkan kurang lebih satu, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak panjang dari frekuensinya. Lalu pada channel B kita mendapatkan satu, 2, 3, 4, 5. Jadi hanya 5. Selanjutnya adalah kita akan menampilkan frekuensi ini ke dalam grafik. Ini langkahnya adalah kita stop simulasinya, lalu kita akan mengganti digital oscilloscope-nya. Yang pertama kita akan masukkan terlebih dahulu voltage. Setelahnya kita akan masukkan frekuensinya. Jadi caranya itu ialah voltage ini tinggal ditahan dan digeser, masukkan ke dalam kotak frekuensi ini. Setelahnya kita akan atur referensi dari frekuensi ini menjadi C11 sebagai tegangan inputnya. Lalu cara melampirkannya adalah kita masuk ke menu graf ini dan tekan yang frekuensi respon. Lalu kita akan klik kanan dan mulai untuk simulate graf. Maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan meningkat grafiknya dari atas, terus perlahan dari bawah, terus perlahan ke atas. Yang ketiga adalah band pass filter. Jadi sama seperti yang rangkaian-rangkaian sebelumnya, kalau kita akan membuat rangkaian itu kita akan menginput dulu device-nya, yakni resistor dan kapasitor. Kita akan mulai untuk membuat rangkaiannya. Jadi yang pertama itu kita akan memasukkan tegangan input, yakni sini lagi. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan resistor. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan kapasitor. Dan kita akan balik resistor ini, kapasitor ini. Kita akan menaruh kapasitor juga di sini. Dan kita akan terakhir memasukkan resistor di sini. Kita akan balik resistornya. Lalu kita akan melakukan penggabungan semua komponennya sesuai pada gambar yang tertera. Lalu jangan lupa untuk selalu menghubungkan ini kepada ground. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan digital oscilloscope. Jadi sama seperti rangkaian-rangkaian sebelumnya, kita akan menghubungkan input ini kepada channel A, lalu menghubungkan output kepada channel B. Lalu kita akan mengubah nilai-nilai dari komponen ini. Yang pertama adalah sinenya. Kita menggunakan peak dengan masih nilai yang sama, yakni 5, dengan frekuensi sebesar 100 kHz. Jadi kalau 100 kHz di convert ke Hertz itu 100.000. Kita akan masukkan 100 K.
dengan nilai resistor di sini sebesar 200 ohm dan nilai resistor di sini sebesar 1000 ohm atau 1 ohm. Satu, maksudnya 1000. Pada kapasitor sini nilainya adalah 4,7 dan pada kapasitor sini nilainya sebesar 1. Selanjutnya kita akan melakukan running pada rangkaian ini dan berikut adalah hasilnya. Kita akan atur dulu agar frekuensinya bisa terlihat. Selanjutnya kita akan matikan saja channel C dan channel D dan saya akan atur channel A sebesar 1,1 milivolt tegangannya dan juga channel B sebesar 1 milivolt agar sama untuk dibaca datanya. Kita akan atur posisinya agar mudah dibaca. Jadi terdapat perbedaan dalam bentuk frekuensinya. Jadi pada channel A itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, terdapat 5 kotak yang dilalui oleh frekuensi. Lalu pada channel B itu sebesar 2 kotak saja. Jelas terdapat perbedaan. Lalu selanjutnya kita akan membuat frekuensi ini ke dalam bentuk grafik. Pertama adalah digital oscilloscope-nya kita hapus. Lalu kita akan memasukkan voltage. Lalu kita akan masukkan frekuensi. Jadi langkah pertamanya, seperti tadi, voltage kita tahan dan kita geser masukkan ke dalam frekuensi ini. Lalu kita akan ubah referensinya menjadi R1 untuk menampilkan tegangan pada R1. Dan selanjutnya kita akan buka pada menu graph, lalu munculkan frekuensi respon. Lalu klik kanan dan simulate graph. Maka grafik yang didapat adalah seperti ini. Jadi grafiknya itu pertama dari bawah atau turun terlebih dahulu, lalu akan naik perlahan-lahan, lalu akan turun lagi di ujung. Lalu yang terakhir adalah amplifier atau rangkaian keempat adalah filter pasif BSF. Jadi sama seperti yang tadi, rangkaian ini kita akan menginput dahulu device-nya, yakni resistor dan kapasitor. Berikut adalah gambar dari rangkaiannya. Lalu kita akan membuat rangkaiannya. Jadi pertama kita akan masukkan dulu tegangan inputnya. Ini sini. Lalu kita akan masukkan kapasitor di sini. Lalu kita akan masukkan kapasitor lagi di sini. Lalu kapasitor lagi di sini. Namun kapasitor di sini kita akan balik. Setelahnya kita akan memasukkan resistor di sini dan juga di sini. Lalu terdapat dua lagi yakni di sini. Di sini kita balik terlebih dahulu dan juga di sini. Lalu kita akan hubungkan semua komponen ini.
Kita akan menghubungkan resistor di bawah ini dengan ground. Kita ubah terlebih dahulu nama-namanya. Di sini adalah C3, diganti dengan C1. Di sini adalah C2, dan yang terakhir adalah C3. Lalu pada di sini kita ganti namanya dengan R-load. Lalu kita akan masukkan digital oscilloscope-nya. Sama seperti yang tadi, kita masukkan input pada channel A. Lalu kita akan masukkan output pada channel B. Setelah itu, kita akan memasukkan nilai-nilai dari komponen ini. Ini pada R1 dan R2 itu nilainya adalah 200 ohm. Lalu pada R3 itu nilainya sebesar 100 ohm. Dan R-load itu sebesar 1 kilo. Pada C1-nya itu sebesar 2 pf. Lalu pada C2 dan C3-nya sebesar 1 pf juga. Maka kita akan lakukan running pada rangkaian ini. Ini berikut hasilnya. Lihat kalau di sini kecil sekali. Tahu gelombang frekuensinya itu lebih lambat. Lalu kita matikan saja pada channel C dan channel D. Kita akan tampilkan di sini itu sebesar 1 milivolt dan pada channel B juga sebesar 1 milivolt. Kita atur terlebih dahulu posisinya. Jadi pada channel A itu kurang lebih terdapat 1, 2, 3 kotak yang dilalui oleh gelombang, sedangkan pada channel B itu hanya 2 kotak saja. Terus selanjutnya kita akan menampilkan frekuensi tersebut dalam bentuk grafik. Seperti yang tadi, kita akan menggunakan voltage. Lalu kita akan masukkan grafik frekuensi grafiknya. Kita masukkan R2-nya ini ke dalam sini. Lalu kita lakukan referensinya diubah ke C21. Lalu masuk pada monograf, kita pilih frekuensi respon, lalu klik kanan, dan simulate graf. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi pada permulaannya dia stabil, lalu perlahan-lahan akan mengalami penurunan. Sekian video presentasi penjelasan rangkaian listrik tentang filter saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.